Bab 355. Kamu mencariku. Pria berjubah ungu itu secara alami adalah Bravo, dan penampilan kuat Bravo tidak diragukan lagi membuat seluruh pendekar hitam menjadi lebih bersemangat. Karena pada masa ini, manusia pendekar hitam bahkan memiliki seorang empu yang dapat melawan Kelvin Mo. Dia dipukuli langsung oleh Kelvin Mo dan yang lainnya, tetapi mereka tidak berdaya. Selama ini, mereka benar-benar terlalu sedih. Sekarang, akhirnya, seorang master manusia telah muncul. Sama seperti mereka mengharapkan, Master, ini untuk melawan Kelvin Mo. Tetapi, Master, ini hanya samar-samar menyapu seluruh tembok kota kuno, menggelengkan kepalanya dan berkata, manusia masih sangat tak tertahankan, benar-benar ras yang menyia-nyiakan sumber daya. Tampaknya disengaja. Suara Bravo menyebar jauh sehingga semua orang di lapangan dapat mendengarnya dengan jelas. Kemudian, wajah seluruh pendekar hitam tiba-tiba menjadi terkejut. Di Gunung Dewa Pendekar, di sebuah istana, Irenean berdiri dengan bangga. Di depan dan di sekelilingnya terdapat 23 patung. 23 patung ini persis 23 dewa pendekar yang pernah muncul dalam sejarah benua pendekar hitam dari zaman dulu hingga sekarang. Dalam hal ini, setiap orang yang pernah menjadi ahli pendekar hitam adalah penguasa dunia, semua orang kecuali satu generasi yang sama dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Mereka semua super penjahat yang mengalahkan pendekar hitam dari generasi yang sama. Dapat dikatakan bahwa para empu di sini mewakili sisi tertinggi dan terkuat dari seluruh sejarah benua pendekar hitam. Tentu saja, yang terpenting adalah 22 patung ini, yang merupakan warisan dari 22 dewa pendekar. Perlu diketahui bahwa setiap generasi dewa pendekar memiliki keunikannya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa selama salah satunya diwariskan, seseorang dapat berdiri sendiri di dunia. Tentu saja, premisnya adalah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menerima warisan. Irenean melirik patung-patung ini satu persatu, dan akhirnya mendarat di patung di depan aula, yang merupakan generasi pertama dewa pendekar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang hampir seperti ilusi tiba-tiba muncul di patung dewa pendekar. Pria paruh baya mengenakan jubah polos, dan tampangnya sangat biasa. Hanya mata itu, seperti langit berbintang yang tak berujung, dalam dan jauh, memberi orang perasaan misterius yang tak terduga. Melihat Irenean, pria paruh baya itu tersenyum lembut dan berkata, gadis kecil, sejak kamu menginjakkan kaki di Gunung Dewa Pendekar ini, aku sudah mulai memperhatikanmu. Kamu sangat bagus. Matamu tertuju padaku, apakah kamu memilih untuk mewarisi ortodoksiku? Irenean menatap langsung ke pria paruh baya itu dan berkata, tujuan utamaku bukan untuk mewariskan Dewa Pendekar, tetapi untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Oh. Senyum pria paruh baya itu melebar dan berkata, menarik, aku sangat penasaran dan ingin mendengar lebih banyak. Irenean berkata, warisan, bagaimanapun juga, adalah milik orang lain, bukan milikku. Aku, Irenean, tidak membutuhkan barang orang lain. Aku hanya ingin memberitahumu sepatah kata, aku bisa sama sepertimu, mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membuktikan nama Dewa Pendekar, kamu akan menjadi master terkuat di bawah langit berbintang ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Irenean berbalik dan berjalan keluar istana tanpa jejak. Tepat ketika Irenean hendak berjalan keluar dari pintu masuk aula, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, nak, apakah tujuanmu hanya untuk menjadi master di bawah langit berbintang ini? Mendengar ini, Irenean tiba-tiba berhenti, dan menoleh untuk melihat pria paruh baya itu dengan ekspresi kegembiraan di matanya.
Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, seni bela diri memiliki satu jalan, tidak ada habisnya. Bagi kamu dan banyak orang jenius, memiliki tujuan sebenarnya adalah semacam belenggu ideologis. Jika pikiran dirantai kekuk, maka hatimu juga akan mengenakan kuk. Apakah kamu mengerti? Setelah berpikir panjang, Irenean memberi hormat kepada pria setengah baya itu dan berkata, terima kasih atas pengajarannya. Mulai sekarang, aku, Irenean, tidak memiliki tujuan lagi. Aku akan berjalan selama jalan menuju seni bela diri. Jika jalan seni bela diri memiliki akhir, aku akan membuka jalan baru sampai akhir hidup. Sekilas penghargaan melintas di mata pria paruh baya itu, kamu sangat baik. Di usia yang begitu muda, kamu memiliki hati seorang master, dan telah memahami 6 jenis konsepsi niat. Yang paling langka adalah kamu masih bisa menggabungkan 6 konsepsi niat ini menjadi konsepsi niat yang sepenuhnya milikmu. Kamu jauh lebih baik dariku. Kamu jauh lebih berbakat dari aku yang dulu. Irenean mengangguk, menerima pujian pihak lain dengan tenang, lalu berkata, senior juga tahu leluhur pendiri Sekte Pedang. Tentu saja. Pria setengah baya mengangguk dan berkata, saat itu, dia juga pernah ke Gunung Dewa Pendekar ini. Saat itu, aku pikir dia ada di sini untuk meneruskan pengajaranku, tetapi aku tidak tahu bahwa dia ada di sini untuk menantangku. Menantang senior. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, sama sepertimu, dia tidak repot-repot berjalan seperti orang lain, apalagi mendapatkan kekuatan dan pengalaman orang lain. Dia ingin keluar dari jalannya sendiri. Dia datang menantangku dengan maksud untuk menyempurnakan ilmu pedangnya. Nanti kamu juga akan tahu. Irenean terdiam beberapa saat, lalu berkata, senior, kamu dan leluhur pendiri Sekte Pedang sama-sama orang yang kuat. Aku ingin bertanya, apakah kalian sudah jatuh? Senyum dari sudut mulut pria paruh baya itu perlahan menghilang, matanya melihat jauh, dan dia berkata, siapa di dunia ini yang bisa bertahan selamanya? Nadanya tenang, terkandung ketidakberdayaan, keengganan, dan amarah. Setelah beberapa saat, mata pria paruh baya itu tertuju pada Irenean, kemudian berkata, ada 23 jenis pusaka Dewa Pendekar di sini. Kamu meremehkan kekuatan orang lain. Aku mengerti ini, tapi kamu malah bisa menyerap esensi mereka dari 23 warisan ini untuk mengembangkan seni bela diri baru, untuk meningkatkan kekurangan mereka sendiri melalui kesadaran tempur mereka. Yang disebut warisan bukan tentang mendapatkan kekuatan dari kami, tetapi dapatkan apa yang kamu butuhkan dari kami. Apa kamu mengerti? Senior ingin aku mewarisi 23 jenis Dewa Pendekar. Tanya Irenean. Perlu diketahui, di seluruh sejarah benua pendekar hitam sepertinya tidak ada orang yang mewarisi 23 macam pusaka Dewa Pendekar. Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, karena setelah kamu, tidak akan ada lagi yang disebut warisan Dewa Pendekar. Berapa banyak yang bisa kamu warisi tergantung pada nasib baikmu sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, 22 hantu muncul lagi di lapangan. Di wilayah Jiwyu, warrior yang dengan liar memburu tubuh jiwa itu setiap hari, kemudian memakannya, lalu memburunya. Jiwa pedang pembunuh telah mencapai puncaknya. Hanya perlu kesempatan dan dia bisa sepenuhnya melangkah ke dalam jiwa pedang pembunuh tingkat 7. Setelah melahap tubuh jiwa, warrior yang akan terus mencari tubuh jiwa, tetapi pada saat ini, seorang bayangan hitam pria muncul di belakangnya dengan aneh, dan pria bayangan hitam itu menghadap warrior yang membungkuk dan berkata, Master Pedang, akhirnya aku menemukanmu. Warrior yang berbalik dan melihat orang yang masuk.
Dia tahu orang ini, bernama Vincolu. Kekuatannya berada di belakang Jerry Lang dan Silver. Dia juga dikirim untuk menanyakan tentang orang-orang jenius di kota kuno. Ada masalah? Tanya warrior yang. Vincolu mengangguk dan berkata, Master Pedang, kali ini kota kuno memiliki peristiwa besar. Kemudian, Vincolu menceritakan tindakan Kelvin Mo di kota kuno. Setelah beberapa lama, warrior yang mengangguk dan berkata, Oke, aku sudah mengerti. Kamu kembali saja. Mendengar ini, Vincolu tercengang, lalu berkata, apakah Master Pedang ingin membiarkan Kelvin Mo terus sombong? Tentu saja, Vinco tidak bermaksud menuduh Master Pedang, hanya saja Kelvin Mo dan klan iblis sangat arogan, mengancam akan membunuhmu. Master Pedang, jadi. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak kembali, itu bukan karena Kelvin Mo, tetapi tidak perlu. Aku tidak sesantai itu. Mengenai dia membunuh para pendekar hitam manusia, itu tidak ada hubungannya denganku. Kemampuan mereka lemah dan dibunuh, apakah ini salahku? Untuk pendekar hitam, tidak perlu diperhatikan. Kalau menyinggungku, jangankan Kelvin Mo, aku akan menyelesaikannya sendiri. Hati Vincolu dingin, dan sekarang dia ingat master macam apa Master Pedang itu. Dia juga master pembunuh. Pada awalnya, karena perselisihan, pria di depannya memenggal 3 anggota dari 5 pembunuhan. Sambil menggelengkan kepalanya, Vincolu memberi hormat kepada warrior yang. Setelah ragu-ragu, dia berkata lagi, Master Pedang, Kelvin Mo ini tampaknya telah mengetahui para pendekar hitam wilayah selatan yang bersama denganmu hari itu. Klan iblis telah menggunakan kekuatannya di kota kuno untuk mulai menyerang pendekar hitam wilayah selatan ini. Meskipun dia tidak bisa membunuh orang-orang di kota kuno, masih mudah baginya untuk menghajar pendekar hitam wilayah selatan ini. Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening, kemudian berkata, panggil semua saudara dan kembali ke kota kuno. Dia mungkin tidak peduli dengan hidup matinya pendekar hitam lainnya, tapi dia harus peduli dengan hidup mati pendekar hitam yang telah membunuh klan iblis bersamanya. Orang-orang itu semua mengikutinya. Dan dia juga berjanji akan membawa orang-orang tersebut ke menara potensial. Meskipun dia bukan pria terhormat, dia masih bertanggung jawab atas apa yang dia katakan sendiri. Dia tidak takut pada Kelvin Mo, tetapi dia tidak akan meremehkan pendekar hitam Kelvin Mo dan klan iblis, sehingga dia siap untuk menggunakan para pembunuhnya kali ini. Setelah semua, ini adalah salah satu kartu haulnya. Alasan mengapa orang-orang ini dipanggil untuk berjaga-jaga. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Vincolu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia sudah tidak suka pada Kelvin Mo, klan iblis, dan lainnya. Itu hanya karena perintah warrior yang baru dia tidak turun tangan. Jika tidak, dia sudah akan mulai membunuh para pendekar hitam klan iblis ini. Sekarang, dia akhirnya tidak perlu bertahan lagi. Dia bisa membunuh para pendekar hitam klan iblis ini. Di bawah kota kuno, puluhan pendekar hitam dari wilayah selatan digiring ke pintu gerbang kota oleh klan iblis dan lain-lain. Pendekar hitam yang mengikuti warrior yang untuk membunuh pendekar hitam klan iblis. Mereka awalnya berada di kota kuno, tetapi sangat disayangkan Kelvin Mo demi mengeluarkan mereka dari kota, pergi ke pintu langit. Setelah melewati pintu langit, Kelvin Mo langsung mendapatkan banyak keistimewaan di kota kuno. Salah satu keistimewaannya adalah mengusir pendekar hitam di bawah pintu bumi ke luar kota. Sayangnya, pendekar hitam wilayah selatan ini hanya memenuhi kriteria hak istimewa ini. Kali ini,
Kelvin Mo tidak berbicara omong kosong dan berkata langsung, bunuh. Namun, pada saat ini, cahaya pedang ungu melintas dari langit, dan segera, sesosok jatuh di gerbang kota kuno. Kudengar kamu mencariku. Bersambung.